Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Kita sudah sering mendengar pepatah dunia yang berkata, silence is gold, atau diam itu emas. Memang benar, tidak selamanya semua persoalan dapat diselesaikan dengan diam. Tetapi ketika kita merasa kita ada pada suatu keadaan yang mungkin membuat kita sakit hati, kita emosi, kita marah, kita rasanya ingin membalas kejahatan yang dibuat orang lain dengan kejahatan yang sama atau bahkan lebih jahat. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa bahwa setiap kali orang selalu memfitnah kita. Dan rasanya semua urusan kita diperhatikan. Sepertinya orang itu tidak punya kerjaan lain selain menilai kita. Kita mungkin rasanya ingin berteriak, ingin marah. Tetapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, jangan melakukan tindakan menuruti hawa nafsu kita. Tetapi berusahalah melakukan tindakan apa yang benar menurut Tuhan. Itu tandanya kita sedang menyalibkan daging kita, sedang menyangkali diri kita. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita sering berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mungkin mengungkapkan kemarahan kita, isi hati kita, berteriak kepada Tuhan. Tapi kita diam terhadap semua persoalan kita. Diam terhadap orang-orang lain yang memperlakukan kita tidak adil. Diam. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena di dalam berdiam diri itulah nanti kita akan mendapatkan hikmat. Kita tetap diam, tenang dan mengandalkan Tuhan. Tidak usah membantah atau membela diri. Tidak usah cari dekingan. Tidak usah cari pembenaran. Tidak usah cari massa untuk mendukung dan membela kita. Sampai ketika kita sudah berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan menaruh perkataannya dalam mulut kita untuk kita berkata sesuai kehendaknya. Tuhan akan menaruh rancangan-rancangannya dalam hidup kita sehingga kita bertindak menuruti maunya Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 berkata, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan. Ini kehormatan buat kita untuk hidup tenang. Bayangkan kalau kita bisa hidup dalam ketenangan, sementara orang berusaha menjatuhkan kita, orang berusaha mengadili, menghakimi kita. Tapi satu kehormatan jika kita bisa hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi urus saja urusan kita dengan Tuhan. Doakanlah mereka supaya mereka juga bisa berurusan dengan Tuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang jahat, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak adil, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, kita doakan supaya mereka berurusan dengan Tuhan. Ini dalam konteks sesama orang percaya yang kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan, sudah tahu kebenaran. Kalau masih ada di antara mereka yang saling menyakiti, saling menghakimi dan sebagainya, doakan saja. Sementara kita uruslah persoalan-persoalan kita sendiri dan bekerja dengan tangan kita sendiri. Bekerjalah, lakukan sesuatu sebagaimana biasa.
tanpa terpengaruh dengan situasi yang ada. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Jadi orang luar melihat pribadi kita, karakter kita, Tuhan hidup dalam kita. Dan kita tidak tergantung dengan orang-orang percaya lain yang mungkin belum hidup benar, belum menerapkan kebenaran. Itu urusannya dengan Tuhan. Kita pun berurusan dengan Tuhan. Jadi, kadangkala memang diperlukan waktu untuk kita berdiam, tinggal tenang di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.